Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan mengenai materi analisis CRM di JN Express. Untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Indah Zawaru, dan rekan saya. Saya Nidia Musyamunura. Saya Widiantika Burmai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Dalam penerapannya, CRM tidak hanya soal teknologi, tapi juga mencakup proses kerja dan strategi yang dirancang untuk memahami perilaku serta kebutuhan pelanggan secara lebih dalam. Melalui CRM, perusahaan bisa menyimpan data pelanggan, melacak interaksi sebelumnya, dan memberikan layanan yang lebih personal. Hasilnya pelanggan merasa lebih dihargai dan cenderung setia. Selain itu juga informasi yang dikumpulkan lewat CRM bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, misalnya dalam membuat promo, membagi segmentasi pasar, atau menentukan produk yang paling dibutuhkan. Dengan cara ini, CRM membantu perusahaan tidak hanya mempertahankan pelanggan yang ada, tapi juga menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Fungsi CRM 1. Mengelola komunikasi pelanggan. Artinya di sini perusahaan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lewat berbagai cara seperti email, chat, media sosial, atau telepon. Tujuannya supaya pelanggan merasa diperhatikan dan dilayani dengan cepat. 2. Menyimpan dan mengelola data. Perusahaan menyimpan informasi penting tentang pelanggan, misalnya nama, nomor kontak, riwayat pembelian, dan keluhan. Data ini diatur rapi agar mudah dicari dan digunakan saat dibutuhkan. 3. Menganalisis data pelanggan. Data yang sudah terkumpul tadi dianalisis untuk tahu kebiasaan, kebutuhan, atau masalah pelanggan. Hasil analisis ini bantu perusahaan bikin strategi yang lebih tepat sasaran. 4. Mengelola program loyalitas. Ini soal bikin pelanggan tetap setia, misalnya lewat point reward, diskon, atau hadiah khusus. Program ini bikin pelanggan merasa dihargai dan mau terus beli di tempat yang sama. Kemudian 5. Menyediakan layanan pelanggan lebih baik. Dengan semua poin di atas, perusahaan bisa dikasih pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan puas dan kemungkinan besar akan kembali lagi. Tujuan dari CRM 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Tujuannya supaya pelanggan tetap setia dan tidak pindah ke pesaing. Caranya bisa lewat pelayanan yang bagus, promo khusus, atau program reward. Kemudian 2. Membangun hubungan dengan pelanggan agar lebih dekat. Perusahaan berusaha lebih akrab sama pelanggan, misalnya lewat interaksi di media sosial, respon cepat saat ada keluhan, atau kirim ucapan saat ulang tahun, jadi pelanggan merasa dihargai. 3. Meningkatkan segmentasi pasar. Data pelanggan dikelompokkan berdasarkan minat, kebiasaan, dan lokasi. Dengan begitu, perusahaan bisa kasih promo atau produk yang lebih sesuai untuk tiap kelompok. 4. Mendorong penjualan. Dengan hubungan yang baik dan promosi yang tepat, pelanggan jadi lebih tertarik beli lagi atau bahkan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ini tentu bantu naikin pendapatan perusahaan. Oke, selanjutnya itu kenapa sih pelaku usaha atau perusahaan harus menggunakan Customer Relationship Management atau CRM? Baik, kita bisa lihat pada poin-poin berikut ini ya. Yang pertama itu
CRM is great planning and forecasting. Jadi, CRM ini adalah peran penting dalam perencanaan dan peramalan bisnis. Dengan penggunaan CRM, perusahaan dapat mengumpulkan berbagai data tentang pelanggan, mulai dari identitas, kebiasaan, hingga preferensi mereka. Data ini tuh jadi bisa dianalisis untuk memprediksi tren bisnis di masa depan dan menentukan strategi apa yang akan diambil ke depannya. Nah, yang kedua itu CRM over streamline proses. Jadi CRM ini secara otomatis mendorong perusahaan untuk bertransformasi dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi. Jadi semua data pelanggan tersimpan secara digital yang memudahkan akses dan analisis oleh berbagai divisi dalam perusahaan. Jadi proses bisnis ini akan jadi lebih efisien dan terintegrasi. Nah, yang ketiga itu ada CRM will help you to manage your database. Jadi, CRM ini mampu mengelola database pelanggan yang besar dan beragam. Dengan CRM, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan wilayah, karakteristik, atau perilaku belanja pelanggan. Hal ini penting karena kan setiap daerah itu pasti memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Jadi dengan pengelolaan yang baik, perusahaan itu dapat menghindari distorsi informasi dan memberikan pelayanan yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu CRM will delight your customer. Jadi, CRM ini membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai harapan. Ketika kepuasan pelanggan meningkat, maka akhirnya yang terjadi akan membentuk loyalitas. Nah, untuk yang terakhir ini, CRM will be search for business grow potensial. Jadi, CRM ini menjadi sumber utama bagi potensi pertumbuhan bisnis. Dengan membangun ketertarikan dan hubungan interpersonal yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak hanya memberikan repeat order, tetapi juga membuka peluang untuk produk dan layanan baru. Jadi bisnis ini tuh akan berkembang lebih besar dan berkelanjutan. Jadi CRM ini tuh penting ya untuk dipelajari dan diterapkan oleh pelaku usaha karena perusahaan yang menerapkan CRM ini dapat mengelola hubungan yang baik, merencanakan strategi bisnis yang tepat, serta membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke tipe-tipe CRM. Jadi tipe-tipe CRM ini ada 4. Yang pertama itu ada operational CRM. Operational CRM ini adalah jenis CRM yang berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang terkait dengan pelayanan pelanggan. CRM operasional ini membantu mengelola interaksi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada analytical CRM. Analytical CRM ini adalah jenis CRM yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data pelanggan. CRM ini tuh membantu bisnis memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan teknik analisis data. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tipe-tipe CRM berikutnya. Yang ketiga adalah kolaboratif CRM, di mana kolaboratif CRM ini adalah jenis CRM yang membantu berbagai tim dalam perusahaan, seperti tim penjualan,
tim pemasaran dan tim layanan pelanggan bekerja sama dengan lebih baik. Fokus utamanya adalah kolaborasi dan komunikasi antar tim agar informasi tentang pelanggan bisa dibagikan secara real time. Jadi, jika satu tim mendapat informasi penting dari pelanggan, tim lainnya juga bisa langsung tahu dan menyesuaikan layanan mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah strategic CRM, di mana strategic CRM adalah pendekatan yang lebih luas. CRM ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal menyatukan proses bisnis, sumber daya manusia, dan strategi perusahaan agar semua fokus pada satu hal, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM strategis digunakan untuk membantu manajemen pengambil keputusan penting berdasarkan data pelanggan dan menyatukan berbagai bagian perusahaan agar selaras dengan strategi bisnis yang berpusat pada pelanggan. Lalu ada juga nilai bisnis aplikasi CRM, di mana CRM ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Seperti yang pertama, meningkatkan efektivitas pemasaran. CRM membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan data pelanggan yang lengkap, promosi bisa dikirim ke orang yang memang tertarik, jadi tidak asal sebar iklan. Lalu yang kedua adalah mengurangi biaya promosi atau direct marketing. Karena targetnya lebih jelas, perusahaan tidak perlu membuang banyak biaya untuk promosi yang tidak efektif. Contohnya, daripada mengirim brosur ke semua orang, CRM memungkinkan perusahaan hanya mengirim ke pelanggannya sesuai. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan personal, pelanggan merasa dihargai. CRM menyimpan riwayat interaksi, jadi pelanggan tidak perlu mengulang informasi jika menghubungi kembali. Yang keempat, membantu strategi fokus marketing. CRM memungkinkan perusahaan fokus pada segmen pelanggan tertentu yang paling potensial. Ini disebut fokus marketing, yaitu memusatkan promosi dan layanan pada segmen pasar yang paling menjanjikan. Yang kelima, mendukung upselling dan cross-selling. Upselling di sini misalnya pelanggan yang awalnya hanya membeli layanan standar bisa ditawari dengan layanan premium. Sedangkan dalam cross-selling, pelanggan ditawarkan produk tambahan seperti asuransi, pengiriman atau layanan packing khusus. Strategi ini bisa meningkatkan penjualan tanpa harus menambah pelanggan baru. Yang keenam yaitu mengurangi tingkat churn atau kehilangan pelanggan. CRM bisa mendeteksi pelanggan yang mulai tidak aktif atau kecewa. Dengan data ini, perusahaan bisa langsung mengambil tindakan, misalnya memberi diskon atau layanan tambahan agar pelanggan tidak pergi ke kompetitor. Sejarah singkat PT JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE merupakan perusahaan ekspedisi yang berpengalaman dan terpercaya, yang berdiri pada tanggal 26 November 1990. JNE juga merupakan perusahaan jaringan yang area distribusinya mencakup seluruh wilayah Indonesia, yang didukung dengan jaringan distribusi lebih dari 83.000 titik tujuan, termasuk kabupaten, desa, dan pulau terluar, dengan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan memperkerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jenis-jenis CRM yang telah digunakan di JNE. 1. Oracle Management Cloud. JNE mengimplementasikan Oracle Management Cloud untuk memantau lebih dari 100 layanan, termasuk pelacakan pengiriman ekspres. Platform ini memungkinkan pelanggan untuk mengetahui status kiriman mereka secara real-time, serta memberikan visibilitas menyeluruh terhadap transaksi, yang pada akhirnya meningkatkan perform dan waktu respon yang lebih cepat. Yang kedua, Oracle Autonomous Data Warehouse. Ini sebagai bagian dari transformasi digital, JNE menggunakan Oracle Autonomous Data Warehouse. Solusi ini memungkinkan staf TI untuk mengurangi pekerjaan manual
karena sifatnya yang self-driving, self-secure, dan self-repairing. Hal ini memungkinkan pembuatan lingkungan data warehouse secara cepat dan memungkinkan pembuatan laporan perusahaan secara real-time. Yang ketiga, MC Easy Deliver Management untuk mengelola operasional pengiriman. JNE bekerja sama dengan MC Easy dalam implementasi solusi deliver management. Solusi ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti penjadwalan pengiriman, penugasan pengemudi dan armada, pelacakan real time, serta laporan perform pengiriman. Implementasi ini membantu JNE dalam mengatasi lonjakan pengiriman, terutama selama periode sibuk seperti bulan Ramadan. 4. Salesforce. JNE juga melakukan transformasi sistem penjualannya dengan menggunakan Salesforce. Salesforce membantu JNE dalam mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi penjualan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Lanjut ke tujuan CRM di JNE Express. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang efektif dan efisien. Yang kedua itu untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi seperti cek tarif, cek status pengiriman, dan untuk menemukan lokasi JNE terdekat. Nah, yang ketiga itu untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar mereka tuh tetap menggunakan layanan JNE secara berulang. Nah, yang selanjutnya untuk mendapatkan database pelanggan yang terpusat untuk analisis kebutuhan dan perilaku pelanggan sehingga perusahaan tuh dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Nah, yang terakhir itu adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat ini. Next, ada implementasi dan inovasi CRM di JNE Express. Untuk implementasi CRM-nya itu, JNE mengembangkan aplikasi MyJNE sebagai inovasi utama e-CRM yang memudahkan pelanggan untuk melakukan berbagai aktivitas terkait pengiriman secara mandiri dan real time. Nah, fitur-fitur utama di MyJNE meliputi cek tarif pengiriman, cek status paket, pencarian lokasi gerai terdekat, booking pengiriman barang secara online atau MyJob, serta layanan COD atau cash on demand yang terintegrasi dalam aplikasi. Nah, JNE ini juga menyediakan layanan customer service yang responsif untuk menangani keluhan dan membantu pelanggan menyelesaikan masalah pengiriman. Nah, sistem CRM JNE ini juga terintegrasi dengan data pelanggan yang memungkinkan pelanggan tuh jadi dapat melakukan segmentasi dan personalisasi layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, untuk inovasi CRM dari JNE ini, yang pertama itu ada pengembangan aplikasi mobile MyJNE sebagai bentuk e-CRM untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi seperti sistem komunikasi online yang lebih dari 150 lokasi, penggunaan mesin X-ray, GPS hingga alat komunikasi satelit ya untuk mendukung transparansi dan keandalan layanan. Nah, adapun penerapan konsep Get, Keep, and Grow dalam CRM yaitu untuk menjaring pelanggan baru atau disebut Get, mempertahankan pelanggan lama disebut Keep, dan mengembangkan potensi bisnis dengan memperluas layanan sesuai kebutuhan pasar, itu yang dinamakan Grow. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada fitur JNE Nearby
yaitu untuk mencari gerai terdekat dan fitur booking online yang memudahkan pelanggan dalam proses pengiriman barang. Berikutnya, saya akan membahas beberapa tantangan yang dihadapi JNE Express dalam penerapan CRM. Yang pertama, penurunan indeks kepuasan pelanggan. Di tahun 2023, indeks kepuasan pelanggan JNE turun sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada ekspektasi pelanggan yang belum terpenuhi, meskipun CRM sudah diterapkan. Yang kedua, keterlambatan pengiriman dan respon lambat. Keluhan umum mencakup keterlambatan paket dan kurang cepatnya respon dari tim customer service, terutama di cabang tertentu atau saat jam sibuk. Yang ketiga, pelayanan tidak konsisten di hari libur. Pelanggan mengeluhkan layanan yang tidak konsisten saat akhir pekan atau hari libur, padahal kebutuhan mereka bisa muncul kapan saja. Yang keempat, banyaknya pesaing dengan layanan serupa. Industri ekspedisi sangat kompetitif, dengan perusahaan seperti JNT, Si Cepat, Shopee Express, dan lainnya yang menawarkan layanan cepat, murah, dan customer service berbasis aplikasi. Jika CRM JNE Express tidak responsif dan personal, pelanggan bisa dengan mudah beralih ke kompetitor. Tapi di balik tantangan itu, tentu ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan JNE Express, yaitu yang pertama adalah penguatan layanan berbasis data. Dengan memanfaatkan data dari CRM, JNE bisa melakukan pemasaran yang lebih terfokus dan memahami perilaku pelanggan untuk meningkatkan pelayanan. Yang kedua yaitu pengembangan digital CRM dan aplikasi. Aplikasi MyJNE dan eCRM bisa terus ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan chatbot, notifikasi real-time yang lebih detail, atau integrasi fitur loyalty. Yang ketiga, program loyalitas yang lebih menarik. Program seperti JNE Loyalty Card bisa diperluas dengan reward eksklusif, layanan prioritas, atau program referensi untuk pelanggan aktif. Yang keempat, kolaborasi tim internal yang lebih terintegrasi. Dengan memaksimalkan kolaboratif CRM, tim penjualan, layanan pelanggan, dan logistik bisa saling berbagi informasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih mulus dan cepat. Untuk kesimpulan pada materi ini yaitu CRM merupakan strategi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan, serta mendorong efisiensi pemasaran dan layanan. Dalam penerapannya, JNE Express telah mengadopsi berbagai bentuk CRM seperti operasional, analitikal, kolaboratif, dan strategik dengan dukungan teknologi seperti MyJNE, Salesforce, dan Orange Cloud untuk memberikan layanan yang cepat, personal, dan terintegrasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti penurunan kepuasan dan persaingan ketat, JNE memiliki peluang besar untuk memperkuat CRM melalui pemanfaatan data, pengembangan aplikasi, dan program loyalitas guna menjaga daya saing di industri ekspedisi. Demikian presentasi dari kami, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Happy for watching guys, jangan lupa like, Dan subscribe. bye-bye.